Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sulistiawan, NPM 24413111002, kelas PAI 1A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan perbedaan hadis riwayah dan hadis diroyah. Sebelum kita mencari tahu apa itu hadis riwayah dan hadis diroyah, kita cari tahu dulu pengertian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis adalah al-qawaidul ma'rifatu bihalir rawi wal marwi, yaitu kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Nah, apa itu rawi? Rawi adalah orang-orang yang menerima atau membawa dan menyampaikan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut perawi. Orang yang mendengar ataupun yang menerima perkataan-perkataan Nabi ataupun perbuatan-perbuatan Nabi, itu adalah perawi. Nah, dan apa itu marwi? Marwi adalah isi berita yang diriwayatkan matan ataupun matan gitu. Marwi ini adalah matan, isi dari apa yang telah diterima oleh si perawi, maupun itu dari perkataan ataupun perbuatan perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja ke pembahasan intinya. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis riwayah dan hadis diroyah. Apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian redaksinya. Jadi hadis riwayah adalah ilmu yang mengetahui bahwasannya hadis ini hadis dari Nabi atau bukan. Hadis ini dari perkataan ataupun perbuatan dari Nabi atau bukan. Itu adalah hadis riwayah. Dan yang kedua itu adalah hadis diroyah. Hadis diroyah yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan atau hukum periwayatan, macam-macam periwayatan dan syarat-syarat perawi. Nah, hadis diroyah ini lebih ke diterima atau ditolaknya hadis tersebut, karena hadis diroyah ini adalah hakikat-hakikat periwayatan atau hukum periwayatan dan syarat-syarat perawi. Karena syarat-syarat perawi itu adalah mempunyai daya ingat yang kuat, tidak bermaksiat, beragama Islam. Dan jika seorang perawi ini tidak beragama Islam, apakah patut dipercaya bahwasannya apa yang dia sampaikan dan apa yang dia diterima itu adalah dari Nabi, ataupun apa yang dia lihat dari perkataan, ataupun apa yang dia dengar dari perkataan Nabi, ataupun melihat dari perbuatan Nabi? Kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, apakah kita bakal percaya dan kita gampang percaya atas apa yang telah dia sampaikan? Tuh. Karena hadis diroyah ini supaya kita mengetahui bahwasannya hadis yang disampaikan oleh perawi ini adalah hadis diterima atau tidaknya gitu, supaya tahu mana hadis yang ditolak, mana hadis yang diterima gitu. Dan kita telah mengetahui bahwasannya ada 3 ya hadis ini. Untuk memenuhi hadis, yang pertama ada perawi ataupun sanad, orang yang meriwayatkan hadis tersebut atau hadis itu tersendiri ya. Yang kedua ada matan, isi hadis itu tersendiri, atau yang ketiga itu ada yarwi, orang yang meriwayatkannya.
Kenapa harus ada 3? Karena kita harus tahu sanad atau rantaian sanad perawi tersebut supaya hadis ini betul dari Nabi atau tidak gitu. Dan yang kedua itu matan, isi dari hadis tersebut. Apakah isi dari hadis tersebut betul dari Nabi, bahwasannya hadis Nabi berkata innamal amalu biniat contohnya. Kalau tadi perawi atau sanad itu orang yang meriwayatkan, contohnya seperti an Amirul Mukminin radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perawi ya. Nah, yang ketiga itu ada yarwi, orang yang meriwayatkan, seperti misalkan an Amirul Mukminin radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ilallah rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, rawahu Bukhari wal Muslim itu adalah yarwi, orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau perawi itu adalah orang yang mendengar dan membawa ataupun menyampaikan perkataan-perkataan yang dari Nabi gitu. Kalau matan itu adalah isi apa yang tadi si perawi dengar ataupun si perawi sampaikan, itu adalah isi dari hadis tersebut. Dan yarwi itu orang yang meriwayatkannya, seperti rawahu Bukhari wa Muslim, itu adalah perawi. Mungkin cukup sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.